Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV Channel yang saya hormati, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat lahir dan batin. Pada saat ini Allah memberikan ujian kepada kita semua dengan ujian yang sangat luar biasa, sehingga mengharuskan kita, keluarga kita berada di rumah. Tapi tentunya kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini semua. Dan harus pandai-pandai memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di antaranya kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, bisa lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, bisa mendampingi suami lebih baik lagi, bisa membimbing suami, bisa membimbing cucu, putra putri kita semua. Dan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di rumah menjadi lebih baik, penataannya lebih baik lagi. Itu diantaranya. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Yang kesemuanya ini sebetulnya di hari-hari biasa sangat sulit kita lakukan. Untuk sekarang kita manfaatkan dengan baik semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan musibah ini bisa berlalu lebih cepat dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan tentunya kita bisa mengisi ibadah ini yang lebih banyak dan lebih baik. Pemirsa Persis TV yang saya hormati, kalau kita mendengar ada seorang yang kena musibah, kita sering mengatakan sabar. Sabar dalam arti menahan diri dari keluh kesah. Sikap menahan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Seperti situasi sekarang, sebetulnya kita dan keluarga bertahan di rumah. Ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Tapi ini harus dilakukan karena merupakan kepatuhan terhadap aturan dan juga merupakan ikhtiar. Dan mudah-mudahan ini berdampak positif, berdampak baik, dan musibah ini cepat berakhir. Dan tentunya kita menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan kemampuan pengendalian diri dan dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa. Jadi sabar bukan berarti diam, tapi berusaha maksimal. Dan setelah itu serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ada pembuktian dari sabar diantaranya dengan mengerjakan sholat. Sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan aturan Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Di dalam sholat ada kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Jadi tentunya sholat yang betul-betul, yang khusyuk, sesuai dengan aturan, dan tentunya
dalam situasi seperti ini kita harus lebih banyak lagi melaksanakan aturan Allah, kita harus dekat lagi dengan Allah, kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan. Sebetulnya Allah memberikan musibah ini karena ulah kita, karena perbuatan kita. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita tidak patuh terhadap aturan Allah. Tapi tentunya kita harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah supaya apa yang kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sayangnya Allah terhadap kita, sekalipun kita banyak kesalahan. Seperti di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kadang-kadang kita melampaui batas itu bukan untuk yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Tidak sayang kepada diri kita sendiri, melalaikan aturan Allah. Dengan tidak melaksanakan sesuai dengan aturan, di antaranya melalaikan sholat. Sholat tidak dilaksanakan di awal waktu, dan banyak lagi yang kita kadang-kadang melanggarnya. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini pembuktian dari sayangnya Allah kepada kita semua. Terus kita harus merubah diri, memperbanyak ibadah. Terus dilakukan dengan sebaik mungkin. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang-kadang lalainya kita bukan karena kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang seringnya hanya mengikuti hawa nafsu. Dan mudah-mudahan dengan Allah memberi peringatan dengan musibah ini, kita semakin dekat dengan Allah, mematuhi semua aturan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan setiap saat diisi dengan berbagai ibadah. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap beribadah, tetap memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.